Anda kembali di Kompasiana TV. Seperti janji saya tadi bahwa kita akan berdiskusi dan juga berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah. Tapi kita punya masalah yang akan didiskusikan, yaitu permasalahan menahun yang terus terjadi di wilayah Jawa Tengah, apalagi kalau bukan jalur Pantura. Kami punya informasi selengkapnya untuk Anda. Jalur Pantura masih menjadi jalur utama yang dilalui para pemudik ketika musim lebaran tiba di setiap tahunnya. Jalur di sepanjang pantai utara Pulau Jawa ini seringkali mengalami kemacetan karena kerusakan jalan. Selain kemacetan, jalan berlubang, bergelombang dan rusak di jalur Pantura pun kerap kali menjadi penyebab kecelakaan. Setiap tahunnya pula, pemerintah setempat menganggarkan dana untuk memperbaiki jalur Pantura. Akan tetapi, jalur Pantura masih saja berlubang. Lalu, langkah apakah yang akan dilakukan Gubernur Jawa Tengah? Hanya di Kompasiana. Dan saya langsung perkenalkan kepada Anda, Pak Ganjar Pranowo. Selamat malam, Pak Ganjar. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ke Kompasiana TV. Sebelum sudah baru datang dari Tiongkok ya, Pak? Iya. Baru datang dari Tiongkok, langsung ke Kompasiana TV. Iya. Selain Pak Ganjar, juga kami undang Pak Tony Winarno, Ketua Asperindo Jawa Tengah, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia. Ini ada hubungannya sama infrastruktur di Jawa Tengah ya. Yang nanti akan pasti banyak pertanyaan dari Pak Tony nih untuk Pak Ganjar. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kepada Anda, terakhir kita mendengar informasi soal Pak Ganjar adalah pada April 2014 lalu. Udah lama ya Pak Ganjar. Pada saat itu marah-marah karena menangkap basah praktik pungutan liar petugas jembatan timbang di Batang. Itu terakhir informasi yang besar terkait Pak Ganjar Pranowo. Sekarang masih marah-marah? Enggak dong, sebenarnya saya nggak marah kok. Oh, banting amplop? Ya, cuman agak keras aja, teriak dikit itu. Sekarang masih marah-marah nggak? Enggak, sebenarnya memang itu problemnya akut. Itu nggak bisa diselesaikan per provinsi. Maka saya meminta agar nasional mengambil alih. Karena setelah kita perbaiki, ternyata ada problem SDM kami. Bayarannya kurang. Dan tiap hari duit segini. Jadi waktu saya datang itu duit segini loh, Mbak. Uang pungli itu ya? Iya, jadi itu sudah diambil aja sama mereka. Nah, setelah kita tanya, oke, kita tambahin. Sekarang insentifnya sudah kita tambah mereka. Terus saya bilang, sekali lagi sekarang saya lihat pasca itu pasti tak sembelih. Saya nggak akan kasih ampun. Cuma begitu sore saya mendatangi satu jembatan timbang yang baru dibuka, itu dari 1 jam saya berdiri nunggu, itu truk yang benar-benar sesuai dengan aturan cuma satu. Hanya satu? Hanya satu. Semua ratusan lainnya? Overtonase. Saya mau bilang apa? Ini menarik kalau disebut oleh Pak Ganjar adalah permasalahan yang akut. Ya. Akut lagi adalah soal infrastruktur di Jawa Tengah. Iya. Pak Tony mungkin bisa cerita. Oke. Sebenarnya sering komunikasi via Twitter dengan Pak Mas Gub ya. Jadi begini, asosiasi kami itu ada anggota kami ada di 123 di seluruh Jawa Tengah. Jadi kalau kita ngomong infrastruktur Jawa Tengah, kalau yang kita jalan darat, Mbak, saya pikir di masa pemerintahan Mas Gub ini saya pikir bagus sekali, bagus sekali. Perbaikannya udah luar biasa. Bukan karena ketemu di sini terus bilangnya bagus sekali kan ya? Enggak, waktu itu saya mungkin 1 tahun lalu ngomong memang iya jembatan Comal ya Pak Ganjar dan yang lainnya oke. Tapi sekarang kita ngelihat, Mbak harus tahu bahwa anggota kami ada di kota dan bahkan kecamatan. Artinya apa? Infrastruktur jalan itu semua udah bagus. Ya karena kita kan membawai angkutan darat seperti itu. Tapi nah ini tapinya, ini ada tapinya, ini tadi sudah diangkat-angkat, sekarang ada jadi tapinya. Semua kita ada kiriman-kiriman seluruh Jawa Tengah kan masuk ke Semarang, ke Solo ya. Kalau kita ngelihat pelabuhan udara di Solo itu oke Pak, baik Pak. Tapi di Semarang itu sangat memprihatinkan ya. 2017 ya. Insya Allah langsung tersebut. Betul. Jadi tadi kita kan nggak retorika lagi, tapi 2017 insya Allah jadi. Tapi sudah melihat ada perubahan di pelabuhan, kemudian ini ada belum, karena mungkin perencanaan ya Pak, masih dalam. Enggak, sudah construction ya. Konstruksinya sudah tahun lalu, sekarang sudah berjalan untuk apa? Nanti boleh dilihat di utara. Tapi begini,
di samping infrastruktur di pelabuhan udara itu Pak, ada faktor-faktor lain yang mana pendukungnya. Salah satu contohnya mungkin kalau penumpang kita nggak lihat, tapi kita kan kargo Pak. Kargo, Kargo logistik. udara ini sangat menyedihkan Pak, kalau Bapak bisa lihat di sana. Melihatnya dari bandara kemudian dari pelabuhan ya, Iya, untuk Pak Tony. seaport. Nah, di rekan-rekan kami Compasioner, Pak Ganjar, Iya, juga ada warga Anda Oke. dari Salatiga dan Iya. juga dari Salatiga ya sudah bergabung Mas Danangge. Tapi boleh untuk Mas Arief yang di Jogja dan juga Mas Yuda di Cirebon, kalau ada punya pertanyaan kepada Pak Ganjar, mengkritisi kinerja Pak Ganjar, silahkan. Mas Arief. Selamat malam Pak Ganjar. Semoga jet lag dan Cina. Halo? Iya silakan Mas Halo, Arief, selamat malam. kami bisa mendengar kok. Ini kan permasalahan jalan sama infrastruktur Jawa Tengah. Saya sebagai anak Pantura sudah pernah tahun kayak shifting the burden aja, memindahkan beban dari tahun ke tahun. Mudik ya pasti ada perbaikan. Saya mengenal Pak Ganjar ini sebagai orang yang diplomasi paling bagus lah komunikasinya. Dan Pak Ganjar ini kan atasannya Pak Jokowi banyak dari PDI juga. Paling enggak kan kolaborasi dari pusat maupun daerah untuk mengurusi ini bersama. Pernah nggak Pak duduk bersama dari pusat sampai ke level kabupaten umpamanya untuk mengurusi jalanan terutama di Pantura? Oke, Mas Arief akan dikolaborasi dengan pertanyaan atau pendapat dari Pak Tony. Kalau Pak Tony masalah pelabuhan, padahal pemerintah pusat punya agenda besar, ada tol laut di situ, termasuk ada di Semarang juga menjadi salah satu Tanjung Mas dari wilayah. Dan kemudian kalau dari Mas Arief adalah soal infrastruktur di Pantura. Monggo dijawab Pak Ganjar. Ada 3 layer. Oke. Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Nah ini publik itu pokoknya asal itu jalan. Ada di provinsi mana? Di provinsi mana, terus pimpinan yang gampang diajak bicara yang siapa? Oke. Mungkin orang Jawa Tengah boleh saya klaim, boleh dong dikit ya, klaim aja. Monggo. Mungkin hari ini mereka akan sangat gampang bicara dengan saya, karena dia cukup mention di Twitter. Betul Pak. Saya mention Twitter tuh. Dijawab terus. Oke. Ya, karena itu maka mereka hanya bisa melapor ke saya. Jadi seharian tadi saya mencoba menjawab semua pertanyaan, ada jalan desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai nasional, termasuk yang Pantura. Jadi Pantura ini tadi itu adalah jalan nasional. Tapi hari ini Mbak, saya nggak mau kehilangan akal dengan pertanyaan siapa tadi? Mas Arief? Mas Arief betul. Apakah duduk bersama? Mas, pemerintah itu tiap tahun duduk bersama mulu. Itu namanya musrenbang. Tiap tahun itu untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi program. Cuman sering nggak sinkron. Nggak sinkron itu ada 2. Mungkin perencanaan prioritasnya salah, mungkin duitnya kurang. Nah, sementara ini saya akhirnya melihat situasi seperti ini, saya nggak bisa tinggal diam. Udah deh, sambil alih aja. Semua yang ada di Jawa Tengah harus berurusan dengan gubernur. Itu cara saya membridging apa yang menjadi tadi disampaikan oleh Mas Arief. Kalau itu jalan kabupaten bagaimana? Kemarin habis Comal itu Mas Tony, itu kan setelah jalan dibelokkan Mbak, jalan-jalan kabupaten kota rusak semua. Maka ini siapa yang bertanggung jawab? Maka saya bicara sama Menteri PU, ngobrol juga sama Presiden soal ini. Tapi tentu tidak hanya untuk kepentingan Jawa Tengah. Saya juga tahu diri. Indonesia juga gede dong. Indonesia gede, jadi kita mesti tahu diri. Tapi kalau kita dari ditambah Pak Tony tadi yang mengkritisi soal pelabuhan, kemudian bandara yang jauh dari standar, yang akhirnya bisa membawa sedikit kerugian mungkin Pak ya. Kalau Anda boleh menyebut kerugian akibat infrastruktur yang jauh dari standar di Jawa Tengah, Pak Tony. Ya, kalau menurut saya kan masalah transit time ya, dan juga biaya logistik. Seperti saya pernah ngobrol dengan Pak Ganjar via Twitter, saya sampaikan bahwa selama ini dengan bandara yang nggak standar itu kita via Jakarta Mbak. Jadi kita masih bayar. Itu bayar lagi tracking ataupun pakai kereta api ke Jakarta, artinya double. Baru kita ekspor Pak Ganjar. Nah itu pertama. Yang kedua juga seaport itu semua itu transit di Singapura loh. Jangan lupa Semarang. Karena apa? Karena draftnya atau kedalaman lautnya nggak cukup disandari oleh kapal besar. Iya lagi. That's why termasuk juga pesawat berbadan lebar ya Pak. Freighter nggak pernah masuk ke Jawa, ke Semarang gitu loh. Padahal banyak eksportir yang dia sekali terbang tuh 50 ton Pak. Pesawat nggak bisa segitu. Ini kan juga additional cost di situ dan transit time gitu loh, waktu tempuh. Padahal kalau itu dipangkas semua, otomatis Jawa Tengah punya additional yang luar biasa
Kontribusi ekonomi juga ya? Ekonomi. Baik. Takutnya ketika nanti Trans Jawa jadi, Jawa Tengah jadi penonton. Benarkah Jawa Tengah jadi penonton sesuai kekhawatiran Pak Tony, atau mungkin sang gubernur sudah punya jawabannya dan duduk bersama dengan pemerintah terutama soal tol laut? Masih juga dengan Pak Ganjar, Pak Tony dan juga Kompasyaner yang akan berdiskusi di Kompasyaner TV usai jeda. Ada kembali di Kompasyaner TV. Sebelum jeda tadi disampaikan oleh Pak Tony Winarno, Ketua Asperindo Jawa Tengah, bahwa di tengah keinginan atau cita-cita dari pemerintah pusat untuk bisa membangun infrastruktur luar biasa di Indonesia, mempermudah jarak antar pulau di Indonesia semakin dekat, ditakutkan Jawa Tengah jika tidak mengikuti akan hanya menjadi penonton. Itu kekhawatiran dari Pak Tony. Anda juga memikirkan itu, Kak? Oh iya dong. Makanya. Sudah kita hitung sekarang udah jadi penonton. Oke. Tanjung Mas, Mbak, dangkal. Ya. Kapal nggak mau merapat. Teman-teman eksportir larinya ke Jakarta, ke Surabaya. Betul. Terus kita mau diam aja? Enggak lah. Mbak, bandara itu bukan punya kami. Itu punya teman-teman dari TNI Angkatan Darat. Ya. Pengelolaan Angkasa Pura. Itu saya paksa. Saya lobby sampai Pak Presiden waktu itu dengan Pak SBY. Sehingga sekarang sudah alhamdulillah sudah konstruksi. Nah, sekarang saya bicara untuk pelabuhan. Oke. Nah, pelabuhan ini butuh duit gede banget. Saya kira Pelindo belum siap. Maka saya bilang, kita nunggu APBN atau mau cari gandengan? Sekarang? Iya, saya lagi cari dua alternatif. Kalau negara mampu silakan dibangun, tapi kalau negara nggak mampu saya carikan investor. Maka di Tiongkok kemarin saya sudah ketemu orang. Saya pingin menyelesaikan pelabuhan di Jawa Tengah, khususnya di Semarang ini, diselesaikan secara komprehensif sekaligus menghentikan rob. Kalau itu bisa dihentikan robnya sekaligus, maka pola bendungannya, saya pernah melempar isu giant sea wall. Wah, ditentang rame banget antara pro kontra. Tapi saya senang karena ada demokratisasinya. Nah, akhirnya ada exercise kan. Nah, kalau itu bisa, maka inilah yang kita carikan solusinya. Satu lagi, ketika pendanaan APBN kurang, nggak mau juga kita menggunakan asing. Uangnya dapat dari mana untuk Bond. Anda? Dari bond. Bond. Sekarang saya lagi mikir pendanaan berikutnya adalah mencari pinjaman kepada masyarakat. Keluarin bond, surat utang negara, surat utang daerah. Dan modelnya seperti municipal bond pada saat dulu. Jadi masyarakat punya saham untuk daerah Saya sendiri. kira dia punya tagihan kepada negara nantinya. Itu adalah cita-cita besar dari Ganjar Pranowo, seorang gubernur Jawa Tengah, untuk bisa memajukan Jawa Tengah. Luar biasa, Pak Tony. Anda optimis, Anda percaya Pak Ganjar bisa? Sebagai warga 3 Jawa tahun Tengah, lagi loh ini. 3 tahun lagi Pak Ganjar tidak ada ini masalah, untuk tapi saya memimpin Jawa pikir Tengah. apa yang sudah dilakukan oleh gubernur saya ini kan luar biasa, dan memang memberikan solusi, tidak hanya janji gitu kan. Kalau harapan sejak bapak saya harapan doang Tapi gitu. Pak Tony nggak nagih kapan kita bisa menikmati ini? Saya sudah kemarin diajak berdiskusi dengan staf beliau, PLH Sekda, Pak. Kebetulan Sekda lagi nilai Lemhanas, Pak, ya. Jadi kami juga berdiskusi asosiasi karena dianggap juga merupakan stakeholder di situ. Oleh karena saya tahu, Pak, every single stepnya Pak Ganjar itu mau kemana itu dipresentasikan oleh staf beliau. Oleh karena saya yakin sebagai warga Jawa Tengah ke depan, walaupun 3 tahun ataupun plus 5 tahun lagi nggak ada masalah. Artinya udah ada satu kerangka planning ke depan yang 3 tahun ke depan Pak Ganjar akan seperti ini. Saya yakin itu, Pak. Tercipta semuanya, tercapai. Insya Allah. Meskipun 3 tahun lagi, ini sisa kepemimpinan 3 Pak tahun lagi Ganjar. kalau sampai pelabuhan belum. Pelabuhan belum, tapi Ya kan akan diteruskan lagi pada periode selanjutnya. Insya Allah seperti itu kan sudah ada musrenbang, Pak, ya. Oke, baik, kepada Kompasyaner, Mas Putra silakan. Kalau Anda mengkritisi cita-cita besar dari Pak Ganjar Pranowo. Iya, Pak Ganjar Pranowo, halo. Ya, halo. Pak, saya masih ingat juga, saya baca juga di media kemarin pas Musrenbang itu, Bupati Tegal itu katanya menagih janji Bapak tentang Jateng tanpa lubang katanya, Pak. Nah, memang katanya Provinsi Jawa Tengah itu memang lubangnya nggak ada, Pak, tapi kubangannya itu yang banyak katanya itu, Pak. Ya, itu cynical boleh saja. Ya, itu yang pertama, Pak. Yang selanjutnya, saya melihatnya posisi gubernur itu posisi serba salah, Pak. Ditekan dari pusat, disodok dari bawah, dari bupati wali kota gitu. Jadi sebenarnya gubernur tuh punya legitimasi yang kuat gitu, Pak.
Jadi Bapak main Twitter capek-capek pun kayaknya nggak banyak hasilnya gitu bagi. Oke. Silakan langsung Pak Ganjar. Ya, kalau Anda baca undang-undang pemerintahan daerah pasti Anda tidak bilang kejepit. Itu seperti gelas di Kompasiana ini. Anda melihat gelas setengah itu Anda orang pesimis, kalau saya optimis. Ketika Anda bicara gubernur itu nggak jelas, gubernur itu yang paling jelas. Maka ke atas saya bisa nyodok, ya kan? Ke bawah saya bisa gandeng. Itu kalau cara berpikirnya positif. Nah, saya lakukan itu. Maka saya ceritakan tadi, Bandara Ahmad Yani bukan punya provinsi, tapi saya kerjakan. Nanti sama, pelabuhan itu bukan punya provinsi, tapi saya kerjakan. Saya tahu energi itu bukan punya provinsi, tapi saya kerjakan. Kenapa? Karena itu ada di Jawa Tengah. Saya buat MOU dengan KPK untuk reformasi birokrasi, dengan kepolisian, dengan TNI, semua saya ajak. Maksud saya, kita harus melakukan inovasi pemerintahan ketika posisi kita seperti ini. Nah, gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Maka kalau Mas Tony menyampaikan bahwa kenapa jalan kemudian kok seperti ini baik, Mbak? Itu jalan, Mbak. Selama ini anggarannya kalau nggak 800 miliar cuma 900. Oke. Nah, sekarang saya naikin untuk tahun ini 2,1 triliun, Mbak. Gimana nggak dibangun semua gitu kan. Nah, Itu artinya sudah- itu saya pantengin tiap hari. Baik. Komentar dari Kompasianer terkait cita-cita apa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ganjar. Mas Danang terlebih dahulu sebelum saya menuju ke Mas Yuda. Mas Danang silakan. Selamat malam Pak Ganjar. Ya, selamat malam. Gini Pak, kebetulan saya barusan pulang dari Karimun Jawa hari ini gitu kan. Oh iya. Nah, jadi selama seminggu di sana itu kan ombak lumayan besar sekali, tapi antusias pariwisata itu luar biasa di Ya. sana. Betul. Nah, ada pertanyaan saya segini Pak. Jadi jalan dari sepanjang saya jalan, katakan dari Semarang menuju Jepara itu arahnya minta ampun gitu kan. Di Betul. beberapa titik itu kemacetan di mana-mana, Yeah. bahkan yang masuk ke Jepara Pelahan itu sekarang lagi dibangun. Jadi kita harus mutar dulu kalau wisata dari Semarang, dari Bandara Ahmad Yani atau Stasiun Tawang itu harus mutar ke Kudus Betul, dulu. baik. Ya. Artinya kembali ke infrastruktur jalan ya, Mas Danas. Kajar kapal Ya. Ini juga Tapi Mas Danang itu sudah menyampaikan itu Dibangun. Welahan Jepara lagi dibangun. Iya, memang harus dibangun. Kalau enggak lebih julek lagi. Yang bilang tadi Kubangan tadi. inikah tim pengawas yang dibentuk oleh Pak Ganjar Apa untuk itu? bisa melihat lubang-lubang di seluruh Jadi jalan di ada Jawa Tengah? 9 tim, Mbak, di seluruh region yang ada. Mereka sekarang saya paksa untuk punya grup WhatsApp. Dengan WhatsApp itu ketika kemudian rakyat menyampaikan kepada saya, mungkin diikuti TL saya di timeline saya itu kelihatan. Saya minta Bina Marga cek. Oke. Nah, ketika itu punya kabupaten, dia akan meneruskan. Nah, sekarang di antara teman-teman Bina Marga, teman-teman PU di kabupaten, saya minta juga untuk membuat grup WhatsApp sehingga kita responnya bisa cepat. Yang nggak bisa cepat kalau nggak ada duitnya. Itu aja sebenarnya. Uangnya akan Anda usahakan melalui bond tadi ya? Enggak, itu nanti cita-cita enggak. Anda. Untuk hari Investor ini, juga. untuk hari ini existing kita harus taat pada asas adalah apa yang sudah kita kelola atau kita diputuskan oleh dewan. Baik, Mas Yuda tadi sudah mengangkat tangan. Silakan Mas Yuda. Mbak, mau nanya soal proyek abadi Pantura. Pantura lagi ini yang Nah, menjadi Bapak pertanyaan. bagaimana, Pak? Silakan. Proyek abadi, kan? Proyek abadi. Apalagi mau lebaran sebentar lagi. Ya. Pertanyaannya Mas Yuda? Ingin dijelaskan menurut ya? Bapak itu gimana? Enggak. Proyek abadi itu Enggak, itu enggak sinis proyek. sekali. Biasa, sinikal itu muncul, maka saya bilang mungkin di TL saya sampaikan, Pak cepet dong, ntar kalau ketemu Bandung Bondowoso bawa ke saya, karena dia yang bisa sulap. Nah, begitu terus kemudian Ini jalan. kalau kita lihat nih total panjang Ya. jalan Pantura itu 1.300 km, tapi Oke, ya. lubang dan kerusakan jalannya 300 km dengan lebih dari 3.300 lubang. Iya. Pak Ganjar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu Mau nggak apa- mudik loh, Pak. Lu enggak, bukan cerita mau mudik atau enggak mudik. Lubangnya ada, kemudian kita selesaikan. Jadi kalau lagi-lagi saya bilang, ini kan Pantura memang proyek nasional ya. Saya itu sampai izin Mbak sama Menteri Perhubungan, Menteri PU, PU. Pak Basuki. Mas, boleh nggak saya ikut ngontrol Pantura Anda itu? Maka ingat nggak waktu Comal? Waktu Comal itu saya ambil alih sendiri Mas Don. Iya, betul. Pokoknya sekarang speakersnya saya, nggak boleh yang lain. Anda temukan nggak proyek abadi seperti yang disebutkan Mas Yuda? Enggak, bukan proyek abadi.
Jadi dari sekian panjang jalan itu, duit kita nggak mungkin mampu menyelesaikan sekali, sehingga pasti akan bertahap. Baik. Sekarang yang mesti kita kontrol ada kualitasnya. Sehingga kalau memang abadi ya beban makin tinggi. Saya bicara sudahlah diganti ke kereta lah. Ya. Kereta itu per 15 menit deh. Ya. Logistik manajemen kereta Betul. lah gitu. Pak Tony? Ya, jadi saya udah dengan anggota kami yang 123 itu Ya, kita ya, udah good. sepakat Setuju ini. bahwa untuk memindahkan lah beban jalan Pantura itu, mulai jalur jembatan rusak di Comal itu kami beralih Mbak Ya, ke ya. kereta Kereta, api. ya? Ya, Ya, betul, bagus. dengan ada double track ya Pak ya. Iya, Udah jadi, udah jadi udah double selesai. Mbak tahu berapa waktu temunya? Cuma 6 jam. Dibandingkan kalau Pantura ya? Ya, dan Semarang ke Jakarta, ya, Jakarta. Jakarta kota itu cuma 6 jam loh Mbak. Kalau lewat Pantura damai bisa berhari-hari dan kita. kita reduce cost di situ. Per kilo cuma 500 perak, 300 perak. Padahal kalau biaya tadi logistik pakai truk kita bisa sampai 2000-an Mbak. Oke, Bisa untuk reduce-nya Asperindo luar mungkin biasa. masalah ini selesai That's di correct. jalan ya, Ya. tapi masih jadi PR untuk Pak Ganjar adalah Seaport Airport Mbak. Seaport Airport. Tidak hanya untuk Asperindo tapi juga untuk masyarakat Jawa Ya, Tengah secara ya, luas. Iya, iya, iya. Untuk saya mungkin ingin bukan menagih janji ya, tapi menagih, Anda berjanji pada masyarakat. Sama rakyat kalau saya mengatakan besok sudah mulus bro, nggak bisa. Besok masih ada, hati-hati. Tapi kami akan selesaikan menjelang itu. Jadi Mbak, kita meminta kerjasama yang tadi disampaikan oleh penanya pertama antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Sebab ini nggak bisa. Kalau kita mau salahin, itu cuci tangan aja. Pusat, lu nggak bisa kerja ya? Nggak selesai. Maka saya harus inisiatif ketemu Pak Basuki. Mas, saya ikut kontrol ya. Oke. Maka kemudian kita kerahkan pegawai-pegawai kita untuk membantu pekerjaan itu. Memang begitu. Tapi besok belum bebas dari lupa. Jadi Anda belum merasa aman 100% besok. Saya berjanji Anda belum nyaman 100%. Itu janji dari Gubernur Jawa Tengah terkait Pantura yang akan bilang mudik. Dan jujur, ya. jujur. Yang penting jujur dulu daripada bohong-bohongan. Besok beres, 10 hari sebelum Lebaran beres. Tapi nggak beres, udah dipukulin orang saya. Oke, jujur, tapi juga harus ada follow up atau Ya juga dong. bagaimana Ya yang dong. dikerjakan oleh pemerintah pusat dalam untuk menjamin keselamatan warga negaranya untuk bisa mudik pulang kampung dan juga hak ya untuk Iya mendapat dong. keselamatan di jalan raya. Terima kasih Pak Tony Winarno dari Ketua Asperindo Jawa Tengah. Terima kasih banyak Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih juga kepada seluruh Kompasyoner yang hari ini ikut berdiskusi, Mas Tenang Dev, Mas Arief, Mas Yuda Iqbal, dan juga tadi Mas Putra yang juga telah bergabung. Sampai di sini Kompasiana TV, saya Cindy Sistiara undur diri. Sampai jumpa besok.